Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Marcella dengan NIM 8600084788. Saya dari Fakultas PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ Gelumbang Raya. Tujuan saya membuat video ini untuk mengembangkan RPP yang telah saya buat di tugas 3A sebelumnya. Saya mengembangkan RPP ini untuk memenuhi tugas 4A mikro yang diampu oleh dosen saya, Bapak Karwandi SPD MPDGR, atau yang akrab kami panggil dengan panggilan Sirwandi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba kalian lihat di kiri dan kanan kalian, apakah ada teman kalian sedang tidak sekolah atau tidak masuk kelas hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada langsung saja kita buka pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu Ibu pimpin doanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mulai kelasnya hari ini. Coba anak-anak diam sebentar dan perhatikan ke depan, karena Ibu akan menunjukkan dua gambar hewan yang berbeda. Coba anak-anak lihat, gambar apakah ini? Harimau dan sapi, Bu. Iya, betul. Ini Harimau. dan ini Sapi. iya, pintar. Anak-anak, apakah makanan harimau dan sapi sama? Beda, Bu. Iya, harimau makan Daging. dan sapi makan. Rumput. Iya, jelas berbeda. Anak-anak, pernahkah kalian melihat harimau makan rumput? Tidak, Bu. Tidak. Apakah bisa harimau makan rumput? Tidak bisa, Bu. Mungkin bisa, anak-anak ya. Apakah yang akan terjadi jika harimau makan rumput? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Tidak ada? Nah, anak-anak, harimau bisa saja makan rumput itu untuk membersihkan tubuhnya. Apakah berbahaya? Jawabannya tidak berbahaya jika tidak dimakan secara terus-menerus. Tapi jika harimau itu makan rumput secara terus-menerus, kemungkinan akan mengakibatkan penghambatan usus. Nah, jadi harimau itu adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Saluran mencerna harimau itu pendek, anak-anak ya. Dan juga enzim harimau itu tidak bisa menghancurkan rumput yang keras. Itulah jawabannya, anak-anak ya. Mengapa harimau tidak bisa makan rumput. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui 3 jenis makanan hewan berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama ada karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya gigi taringnya tajam dan cakarnya kuat. Contoh hewannya itu seperti harimau, anjing, apalagi ada yang tahu? Elang dan buaya, Bu. Iya betul, elang, buaya, masih banyak lagi jenis hewan yang bertaring panjang dan bercakar kuat itu pemakan daging atau karnivora. Yang kedua ada herbivora. Nah, herbivora ini pemakan tumbuhan seperti buah, sayur, dan daun. Ciri-cirinya itu gigi gerahannya lebar dan salur pencernanya panjang. Contoh hewannya seperti gajah, sapi, kambing, apalagi? Kelinci. Ya, kelinci, apalagi? Masih banyak lagi ya. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya, tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya giginya bervariasi dan bisa mencerna kedua jenis makanan. Contohnya hewan beruang dan tikus. Beruang itu bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Tikus juga, biasanya tikus makan padi, tapi dia juga bisa makan daging. Baik, sebelum Ibu membuat kelompok, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, hari ini Ibu akan membuat 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3.
baris kiri kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang sebelah kanan kelompok 3. Coba anak-anak baca per kelompok teks informasi di buku tentang pengelompokan hewan dan jenis makanannya. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora. Setelah itu anak-anak perwakilan kelompok diskusikan di depan, bacakan kenapa hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok tersebut. Misalnya, kenapa gajah termasuk ke dalam kelompok herbivora. Kalian presentasikan berdasarkan ciri dari gigi dan paruhnya. Ibu beri waktu 7 menit, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu ibu suruh satu perwakilan maju ke depan. Baik, waktunya sudah selesai. Kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Kelompok 1 jelaskan, kelompok 1 mengambil hewan dan jenis makanan apa. Silakan kelompok 1 presentasikan. Kami kelompok 1 mengambil contoh hewan singa dan jenis makanannya adalah daging. Karena dari cirinya adalah singa bertaring dan cakar yang panjang. Berarti singa adalah karnivora. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk maju. Jelaskan juga mengapa kelompok 2 mengambil hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Kami kelompok 2 mengambil hewan herbivora, contohnya badak air. Badak air memakan buah dan sayur karena badak air memiliki saluran pencernaan yang panjang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, bagus. Sekarang kelompok 3, jelaskan juga mengapa kelompok 3 mengambil hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Kami dari kelompok 3 mengambil hewan omnivora. Contoh hewannya adalah bebek. Alasannya karena bebek memakan tumbuhan seperti rumput dan juga bebek memakan daging seperti cacing dan ikan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang giliran ibu yang akan bertanya. Pertanyaannya, ia memiliki gigi dan sistem pencernaan mirip seperti herbivora. Ada hewan bernama panda, dia memiliki gigi dan sistem pencernaan mirip seperti hewan karnivora. Tapi 99% makanannya itu adalah bambu. Termasuk pengelompokan makan apakah panda tersebut? Apakah karnivora dan apakah herbivora atau omnivora? Berikan alasannya kenapa. Yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Panda termasuk ke dalam jenis herbivora, Bu. Karena panda makan bambu. Bambu Ya. itu adalah tumbuhan. Panda itu sebenarnya termasuk pengelompokan hewan herbivora. Jawabannya betul. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Alasannya itu karena meski tubuhnya itu mirip karnivora ya, pengelompokan hewan itu didasarkan pada makanannya. Karena panda makan tumbuhan, bambu tadi, berarti panda termasuk herbivora. Yang kedua, tadi kan omnivora itu pemakan segalanya. Contoh hewannya itu ada tikus dan beruang. Coba anak-anak pikirkan, apakah kita ini manusia termasuk ke dalam pengelompokan omnivora juga? Iya, Bu. Iya, betul. Manusia termasuk ke pengelompokan omnivora karena manusia pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Manusia adalah pemakan segalanya. Berarti manusia termasuk ke dalam pengelompokan makanan omnivora. Betul. Baik, pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Tapi ibu minta kalian sepulang sekolah ini kalian amati hewan di sekitar rumah kalian dan kalian catat hewan itu makan apa. Besok ibu akan tanyakan pada kalian karena besok ada kelas ibu lagi kan? Iya. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut besok. Jangan lupa kalian amati hewan yang ada sekitar kalian dan catat apa makanannya ya. Iya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.